Yo para Wiburbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen waifu sape nih. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas waifu yang ya salah satu waifable lah, karakter waifable yang semua orang hampir tahu, yaitu si emak-emak OP. Ya siapa lagi gitu kan kalau bukan Keina, MC dari seri Leadale no Daichinite, salah satu best waifu pada musimnya. Oh ya, buat lo nih yang pengen dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau ya lo juga bisa beli web novel digital gue yang seharga satu kopi hitam yang linknya juga ada di deskripsi. Dan dan jangan lupa follow Instagram gue @renaldiponco, yang ya siapa tahu lo ada cerita-cerita menarik yang mau lo kirim ke gue dan bisa gue jadiin konten di segmen cerita wibu gitu kan. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot gitu ya, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Sewaktu di bumi, Keina adalah seorang cewek berumur 15 tahun yang terlahir sebagai anak sultan gitu kan, yang super kaya, yang ya hidupnya udah terjamin banget lah. Mau dia cuma visi misi foya-foya juga ya bisa aja gitu kan. Tapi ya sayang aja gitu, dia harus jadi yatim piatu setelah kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Dan kecelakaan itu juga membuat Keina lumpuh, serta luka serius yang ngebuat Keina ya bisa mati gitu kalau dia nggak make alat bantuan medis untuk terus bertahan hidup. Dan karena dia make alat bantuan medis untuk bertahan hidup, otomatis Keina tinggal di rumah sakit dong, biar dia ya bisa terus make alat itu. Nah, karena tiap hari ada di rumah sakit gitu ya, pastinya Keina gabut dong ya, tiap hari di rumah sakit ngapain anjir. Dan ya karena kegabutannya itu, Keina mulai ikutan main game VR MMORPG yaitu World of Leadale. Dan setelah Keina bertahun-tahun main World of Leadale, dia jadi salah satu pro player, bahkan juga masuk ke jajaran top ranker. Tapi ya sayang aja gitu, tiba-tiba rumah sakit tempat Keina dirawat itu mati lampu, yang otomatis alat bantuan medis yang dipakai sama Keina itu kan juga mati, karena ya itu kan membutuhkan tenaga listrik gitu. Dan ya itu menjadi akhir hidupnya Keina di bumi. Setelah kematiannya di bumi, bukannya masuk ke akhirat gitu ya, Keina malah dikirim ke isekai, ya lebih tepatnya sih ke masa depan dunia game World of Leadale, yang kalau gue nggak salah ingat itu ya sekitar 200 tahun kemudian dari masa yang Keina tahu. Jadi ya misalnya Keina itu main Game of Leadale itu kan di masa sekarang. Nah, Keina dikirim ke dunia World of Leadale itu 200 tahun dari masa yang dia mainin. Ya intinya kayak gitulah. Dan hal itu dibuktikan dengan berbagai faktor. Salah satunya adalah tower yang dibikin sama para top ranker yang mulai nggak berfungsi gitu karena kehabisan mana. Dan Keina dikirim ke isekai itu nggak sendirian, melainkan dia juga ditemani sama Ki, AI yang dibuat sama pamannya Keina untuk menemani Keina sewaktu dia dirawat di rumah sakit. Jadi ya satu-satunya player World of Leadale yang punya AI pribadi itu cuma Keina doang, yang bisa dibilang ya itu kayak cheat anjir, karena ya jujur aja AI yang dipakai Keina itu nggak ada di sistem World of Leadale, melainkan itu AI yang dibikin sama pamannya Keina, yang dia bisa ngikutin Keina kemana aja, bahkan ketika masuk ke dunia virtual. Nah, itu salah satu cheat anjir kalau bisa gue bilang, karena ya what the fuck, Keina doang yang punya AI. Itu bukan suatu item yang ada di World of Leadale. Dan kayak yang kita semua tahu lah, Keina itu kan dikirim ke dunia World of Leadale bukan make tubuh aslinya, melainkan make avatar gamenya yang sangat terkenal dengan julukan penyihir cincin perak, yang bahkan nama penyihir cincin perak itu masih sangat terkenal setelah 200 tahun kemudian, maksudnya ke masa Keina dikirim sekarang. Dan sewaktu main game World of Leadale, Keina juga ngebuat 3 NPC, yaitu Scargo, Mai Mai, dan Kartats, yang setelah 200 tahun kemudian 3 NPC itu masih hidup dan menganggap Keina sebagai ibu mereka, yang padahal Keina sendiri itu nggak pernah nikah, nggak pernah punya anak, dan jangankan punya anak ya, pacaran aja belum pernah gitu. Jadi ya dia nggak tahu gitu gimana caranya ngurus anak, walaupun ya ketiganya malah jadi orang penting gitu kan di ibu kota kerajaan, yang Scargo jadi pendeta suci di ibu kota, Mei Mei jadi kepala sekolah akademi sihir di ibu kota, dan Kartats jadi CEO perusahaan blacksmith di ibu kota. Selain itu, Keina juga punya seorang cucu dan cicit dari Mai Mai yang udah nikah 2 kali. Sedangkan Scargo dan Kartats ya masih ngejomblo lah kayak lulu pada gitu kan.
Dan buat sihir jujur aja sih banyak banget ya sihir yang dipunya sama Keina. Jadi ya bakal gue rangkum aja sihir yang dipunya sama Keina, dan ya gue bakal kasih yang penting-penting aja lah. Pertama ada sihir cahaya, sihir kegelapan, sihir 5 elemen yaitu air, api, tanah, petir, dan angin. Terus ada sihir buff dan debuff, sihir es, sihir healing, sihir creation atau sihir yang ngebuat Keina bisa menciptakan monster pohon gitu kan. Dan terakhir adalah sihir barrier. Yaitu beberapa sihir Keina yang menurut gue cukup penting lah. Dan gak mungkin gitu kan kalau gue jabarin semua, karena itu belum termasuk skill aktifnya Keina dan skill pasifnya Keina. Nah, buat skill aktif yang dipunya Keina, pertama ada skill yang mirip banget lah sama jutsu di Naruto gitu ya, yaitu jalan di atas air dan jalan melawan hukum gravitasi, kayak jalan di atas tembok, tebing, pohon, atau yang lainnya. Kedua ada Eagle Eye yang ngebuat Keina bisa ngelihat secara 360 derajat. Buat yang nonton Kuroko pasti tau lah Eagle Eye itu apaan. Ketiga, Searching, skill yang bertujuan mencari sesuatu yang diinginkan sama Keina. Keempat, menghilangkan hawa kehadiran, yang ya skill ini cocok banget lah buat jadi seorang assassin. Kelima, penambahan damage dari setiap serangannya dan mengkali 2 setiap damage serangannya. Jadi ya serangannya Keina itu udah damage-nya ditambah terus dikali 2 juga. Jadi ya kayak gitu. Terus keenam ada telepati, ketujuh damage support, kedelapan ada benteng, dan terakhir ada intimidasi. Sedangkan skill pasif yang dipunya sama Keina ada super regen HP dan MP, yang ya itu terus ngeregen HP-nya Keina dan MP-nya Keina walaupun Keina sedang dalam keadaan fight atau dalam keadaan bertarung. Terus juga Keina punya skill pasif pesona kecantikan, yang ya ini salah satu skill pasif yang ngebuat Keina bisa menarik lawan jenisnya gitu. Walaupun ya Keina itu nggak mau gitu, karena ya ini skill pasif yang tiba-tiba Keina dapat aja. Terus juga ada skill pasif resistensi terhadap racun, terus menghilangkan segala debuff. Yang ya Keina itu salah satu player yang gak bisa dikasih debuff, intinya kayak gitu. Nah, itu adalah skill pasif dan aktif yang dipunya sama Keina. Terus Keina juga memiliki yang namanya skill uniknya sendiri. Yang pertama ada skill terbang, yang dimana ya cuma Keina doang yang punya skill terbang. Terus ada skill support defense, yang dimana skill ini ngebuat Keina dan beberapa orang yang dipilih sama Keina itu defense-nya bakal naik secara gila-gilaan. Dan ya skill ini cuma dimiliki sama Keina. Dan terakhir adalah skill pengurangan damage, yang ya sesuai sama namanya, skill ini ngurangin damage yang diterima sama Keina dan partinya Keina. Nah, itu baru sihir dan skillnya Keina, belum senjata yang dimastery sama Keina. Beberapa senjata yang dimastery sama Keina itu pertama ada tongkat penyihir, terus ada pedang, ada dagger, ada rapier, ada palu, dan terakhir ada busur. Selain itu, jobnya Keina bukan cuma seorang mage, tapi dia punya banyak banget job. Yang pertama ada job swordsman, terus ada job marksman, terus juga ada job non tempur kayak alchemist karena dia bisa ngebuat berbagai ramuan dan potion. Terus ada job penjahit karena dia bisa juga ngebuat satu set baju, yang bahkan satu set baju yang dibikin sama Keina itu punya stat sendiri. Terus dia juga punya job koki atau ya job juru masak lah yang didapat sama Keina dari salah satu event dalam game. Dan terakhir ada job blacksmith, dan dari job blacksmith ini Keina punya skill pengolahan kayu, ngebuat bangunan dalam sekejap, dan menduplikasi barang, yaitu udah ditampilin di animenya. Buat hewan summon agak banyak sih sebenarnya hewan summon yang dipunya sama Keina. Pertama ada spirit dari semua elemen, yaitu air, api, bumi, angin, petir, cahaya, dan kegelapan. Kedua, hewan-hewan mitologi kayak naga, Cerberus, Centaur, Griffon, dan Enbar. Dan buat equipment yang dipakai sama Keina, pertama ada Fiery King Robe, dan sesuai sama namanya, jubah ini cuma bisa dipakai sama orang yang memegang gelar raja atau ratu peri, yang berarti notabene Keina punya titel seorang ratu peri. Kedua, Phoenix Headband, bando yang dipakai sama Keina yang menciptakan barrier tembus pandang secara terus-menerus, yang dimana ini terus mengkonsumsi MP-nya Keina. Tapi karena Keina punya super regen MP, ini sama sekali nggak berpengaruh ke Keina. Ketiga ada Special Arm Guard, dan ya sesuai sama namanya, equipment ini adalah arm guard yang terpasang di tangannya Keina. Dan buat yang nggak tahu arm guard, nah gue kasih contohnya aja lah karena gue bingung jelasinnya gimana anjir. Nah, ini adalah gambar dari arm guard. Jadi ya lu bisa tau lah arm guard itu apaan kan. Dan ya arm guard yang dipakai sama Keina itu kenapa dibilang spesial? Karena bisa nembak secara otomatis,
yang ya dia cuma tinggal ngarahin doang, bukan ngarahin sih, lebih tepatnya kayak dia pengen panahnya itu ke arah mana, nggak perlu diarahin, nanti panahnya itu bakal ngarah ke target yang diinginkan sama Kena. Dan selain itu, Amguard yang dipunya sama Kena itu juga bisa jadi kayak machine gun. Lu bayangin Amguard jadi machine gun, terus juga punya aim yang auto, anjir. Itu kurang OP apalagi itu Amguard asu. Terus equipment keempatnya Kena adalah crossboot, sepatu yang dipakai sama Kena yang naikin semua statnya Kena. Terus kelima ada equipment Oracle Dagger, dagger yang bisa ngasih 3 efek secara random. Pertama ada efek stun, kedua ada efek freeze, dan ketiga ada efek intimidasi yang ya intimidasinya itu menyebabkan paralyze. Intinya senjata ini tuh bikin musuh jadi nggak bisa gerak, intinya sih kayak gitu. Terus equipment keenam yang dipunya sama Kena adalah Silver Ring, salah satu equipment OP buat para mage. Apalagi kalau yang make itu Kena, ini item bakal jadi OP banget karena ya Silver Ring itu bakal mengkali 2 segala sihir, mau itu serangan, pertahanan, support, sampai skill-skill nggak guna para mage, semua efeknya itu bakal dikali 2. Dan lu tahu Kena itu kan punya skill pasif dan skill aktif yang mengkali 2 serangan dan defense-nya, yang ya itu bakal dikali 2 lagi sama equipment Silver Ring. Selain itu Silver Ring juga bakal mengkali 5 stat INT-nya Kena, yang INT-nya Kena itu sampai nyentuh ke angka paling kagak ngotak yang ada di seri Leadale of Daichinite. Karena ya dikasih tahu kalau Kena adalah player dengan stat INT paling tinggi yang nggak bisa diikutin sama player lain. Bahkan orang yang mendekati INT-nya Kena itu nggak ada satupun. Jadi ya lu bisa tahu segila apa INT yang dipunya sama Kena. Dan terakhir adalah equipment paling gak ngotak dan paling broken yang ada di seri Leadale of Daichinite. Sampai-sampai Kena sendiri tuh males gitu kalau make equipment yang satu ini, yaitu Arcal Staff. Nah, kenapa Kena males make Arcal Staff dan kenapa Arcal Staff dibilang salah satu equipment paling broken? Karena setiap Kena make Arcal Staff pasti bakal terjadi suatu bencana. Dan setiap ayunan Arcal Staff pasti bakal menghasilkan sihir berelemen petir, api, dan air secara bersamaan tanpa perlu make MP dan tanpa cooldown. Gua garis bawah ini ya, tanpa perlu make MP dan tanpa cooldown. Lu bayangin INT Kena itu segede apa gitu kan, di max sihir yang dihasilkan Kena itu segede apa, dan Kena bisa make sihir dengan segampang itu tanpa perlu mengkonsumsi MP-nya Kena dan tanpa cooldown. Itu broken banget, cok. Apalagi gitu ya, ini konteksnya Kena yang make, anjir. Yang ujung-ujungnya ya Kena bilang kalau dia pakai Arcal Staff pasti bakal menciptakan suatu badai, bencana, atau ya bisa dibilang krisis global yang ada di World of Leadale. Dan ya sebenarnya karena Arcal Staff, Kena bisa dapat julukan penyihir cincin perak yang ditakuti. Karena ya waktu masih main World of Leadale, Kena itu pernah solo versus squad, dan waktu itu Kena pakai Arcal Staff yang terjadilah suatu pembantaian yang dilakukan sama Kena, yang ya sampai-sampai orang-orang tuh pada takut gitu buat ngelawan Kena lagi. Karena ya jangankan buat mendekati Kena gitu, buat masuk ke teritorinya Kena aja jangan harap bisa, anjir. Lu masuk ke teritori dikit aja hilang. Itu penggambaran dari seberapa brokennya equipment Arcal Staff. Ya itu aja sih yang mau gue bahas tentang ya emak-emak waifuable yang satu ini gitu ya. Kalau gue ada yang kurang atau ada yang salah ya lo bisa tambahin lah di kolom komen ya cuy. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lo pada lo bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lo suka sama pembahasan kali ini lo bisa tekan tombol like. Kalau lo gak suka lo juga boleh dislike kocok. Gue gak maksa lo buat tekan tombol like. Dan sebelum mengakhiri video ini gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Yang pertama ada dari Tian Slen. Bang, bahas anime mecha Move Love Alternative Fame. Mungkin nanti bakal gue bahas setelah gue nonton anime, karena jujur aja nih gue belum nonton anime. Kedua ada dari Fahrur. Bang, iya kenapa? Apa lu minta rekomendasi manual lagi? Karena yang kemarin udah lu baca semua. Bentar-bentar gue lihat dulu nih list manual yang gue baca. Nah ini beberapa list manual yang gue baca. Kalau lu udah baca ya lu kasih tahu gue aja lah cuk. Nanti bakal gue cariin beberapa list manual yang gue baca lainnya.
Ketiga ada dari Alhamdulillah naik haji. Sesuai sama namanya bang, semoga di masa depan abang sehat selalu dan channel ini menjadi lebih seru untuk diikuti. Iya, makasih banget nih Cuke atas traktirannya. Keempat ada dari Don Momotaro. Maaf bang bila traktirannya sedikit, tapi semoga berkah untuk abang. Iya sama-sama, thank you banget ya Cuke atas traktirannya. Kelima ada dari Henry Kurniawan. Bang, tips bikin novel gimana? Kalau masalah tips bikin novel itu gimana, itu tergantung dari cerita yang lu bikin. Pertama, kalau ceritanya itu romance, ya lu perbanyak nonton film romance, lu perbanyak baca LN romance, WN romance, manga romance, atau bahkan sampai yang ke drama dan melodrama, ya tetap harus lu tonton, harus tetap lu baca. Kenapa ya? Itu biar bisa bikin kisah romansnya jadi semakin menarik. Sedangkan kalau genrenya action, ya lu harus perbanyak baca LN action atau WN action, biar lu bisa menggambarkan suatu pertarungan. Sedangkan yang lainnya ya tergantung situasinya aja. Jadi ya intinya lu perbanyak referensi dulu sebelum lu bikin suatu novel. Keenam ada dari Kaviva Bima Putra. Gak bisa masuk bang, apanya yang gak bisa masuk? Gak paham gue ini anjir. Tapi thank you banget ya Cuke atas traktirannya. Ketujuh ada dari Aku Bali. Bang, kalau gua traktir lu dapat kopi apa duit? Itu kayaknya gak usah ditanya Cuke. Kedelapan ada dari seseorang. Semangat, jangan berhenti di tengah-tengah. Bentar, ini maksud lu itu novel yang gue bikin. Kalau novel yang gue bikin ya jelas lah gue nggak bakal berhenti di tengah-tengah, kecuali ada kejadian tertentu gitu ya yang nggak kita ketahui gitu, yang ya bukan kuasa kita lah. Yang jelas ya tetap bakal gue lanjut karena gue udah bikin kerangka artsnya dari arts pertama sampai arts terakhir. Dan ya sekarang lagi ada di kerangka chapter volume 1. Gue lagi bikin kerangka chapter volume 1 dulu, terus habis itu baru gue bikin volume 1 dengan lebih detail. Maksudnya ya per chapternya dengan lebih detail. Kesembilan ada dari Leo. Bang, bahas Harem Art Meteor. Iya, nanti bakal gue bahas karena ya ini udah masuk ke salah satu list video yang pengen gue bikin. Ke-10 ada dari Kyusekai Reborn. Tolong bahas Seijo no Mariaku Wabano Desu Sensei dan Uchinoko no Tame Naraba kalau ada waktu. Terima kasih dan semangat. Thank you banget nih Cuke atas donasi dan traktirannya yang mungkin nanti bakal gue bahas ke depannya, karena ya ini jujur aja belum masuk ke salah satu list video yang pengen gue bahas. Jadi ya ini gue masukin ke wishlist dulu ya. Ke-11 ada dari Indra Maulana. Semoga sehat selalu bang. Iya, thank you banget nih Cuke atas traktirannya. Ke-12 ada dari Sang Pemimpi. Nih buat beli kopi tapi yang bikin tidur ada nggak? Kalau kopi yang buat bikin tidur mungkin buat gue pribadi cappuccino ya, karena jujur aja gue minum cappuccino kagak ada melek-meleknya, nggak ada jer-jernya, nggak ada seger-segernya, malah ngantuk gue minum cappuccino tuh. Dan terakhir ada dari Terpukul Harapan Yang Berlebihan. Nih kayaknya sama nih sama yang kemarin yang bocah satwa ya. Bang, cara traktir gimana? Lah ini lu udah traktir. Thank you banget ya Cuke atas traktirannya. Ya itu aja sih orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan kalau lo mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di Traktir ID, lo bisa klik link yang gue taruh di deskripsi. Di situ ada link buat traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan ya jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco. Dan sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye.